warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga bahagia semua ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa. Ya, kita doa bareng-bareng, kemudian nanti baru kita mulai bersama untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan dipimpin doa. Siap rapi, berdoa mulai. Selesai ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran hari ini betul-betul bermanfaat buat diri kalian. Khususnya bermanfaat buat kehidupan di dunia dan juga sampai di dalam kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, di antara nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mungkin banyak juga dari teman-teman kita yang saat ini kurang sehat, tapi kalian dengan kesehatan, maka wajib kita bersyukur itu dengan mendapat apa? Alhamdulillah. Sebelumnya Abi akan absen dulu ya. Bagi yang disebutkan namanya, itu harap mengangkat tangan kanan ya, jangan kiri ya. Mas Arafi, Aldo, Andini, Aufa, Ainun Najwa, Arsi Darin, Darin, maaf ya. Syifa Aulia, Tamara Fitri, Anissa Nahla, Wildan Dwi Putra. Oke, alhamdulillah ternyata IPA 4 semuanya hadir. Jadi yang nggak hadir siapa hari ini? Ini Nihil. Nihil nggak hadir ya. Alhamdulillah hadir semua dan semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Baik, sebelum kita mengawali materi kita pada pagi hari ini, bab tentang pernikahan. Nah, nanti akan kita bahas tentang beberapa hal berkaitan dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada pernikahan yang tidak sesuai. Biasanya ini adalah ketika dikatakan bos berkata silakan berdiri, nah, maka berdiri semua. Kalau tidak berdiri berarti dia tidak. Bos berkata angkat tangan kanan. Bos berkata turunkan tangan kanan. Silakan duduk. Oke, yang ini ya, paham ya? Oke, bos kata duduk. Teman lagi. Itulah saya teman ya. Nah, sekarang kita mulai permainannya. Turunkan kedua tangan. Bos berkata tengok ke kanan. Bos berkata tundukkan ke bawah. Bos berkata tengok ke kiri. Bos berkata tegakkan kepalanya. Luar biasa, tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangan lagi? Oh ya, yang satu tangan berarti fokus. Pertanyaannya adalah ketika ada kalimat bos berkata, lakukan. Tapi kalau tidak ada kalimat bos berkata, maka jangan lakukan. Kemudian kita akan belajar langsung kepada materi inti tentang pernikahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar nikah? Ada tahu kenapa? Hah? Biar paham, memahami mana yang boleh
dan mana yang tidak boleh di dalam ajaran kita. Ya, karena ada pernikahan yang juga nggak sah nanti. Ya, artinya kalian nikah benar, caranya hakim benar. Tapi karena ada satu hal yang tidak sesuai dengan aturan, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Nah, makanya tujuan daripada pernikahan dan tujuan daripada materi pernikahan ini adalah supaya kalian memahami, siapa tahu nanti ketika lulus dari SMA 1 Parung langsung pengen nikah, gitu kan? Siapa tahu, ya, barangkali, gitu kan? Nah, ya, terutama buat kalian nih, siapa tahu nanti ketika lulus SMA ada saudara kaya yang melamar kalian, yang gantengnya Nauzubillah, gitu. Kemudian kayaknya Masya Allah, gitu kan? Masa nggak diterima ya? Nah, oke ya, jadi kemudian apalagi tujuan pernikahan itu? Apa kira tujuan kita belajar pernikahan? Untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah atau kita bisa sebut dengan samawah, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang kedua untuk melestarikan keturunan yang sah, ya. Karena di luar pernikahan pun kalian bisa mendapatkan keturunan tanpa nikah, betul nggak? Nah, masalahnya apakah keturunan itu menjadi sah atau tidak? Ya, itu dilalui dengan pernikahan. Kemudian apalagi? Menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kita berhubungan lawan jenis tanpa pernikahan, maka Allah tidak ridho dan itu termasuk dalam perbuatan zina dan itu dosa besar. Kemudian nanti silakan ditulis resumenya. Ada hal-hal yang penting daripada pernikahan ini, silakan ditulis ya. Nanti akan ditayangkan beberapa tayangan video tentang pernikahan. Ya, siapkan alat tulisnya dan telinganya dipasang, matanya dibuka untuk melihat tayangan berikutnya. Nah, perhatikan video ini, kemudian simak baik-baik. Kira-kira salahnya di mana? Wahai Laude Anggra bin Hadisah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosbin binti Abdurrahim Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan konsep kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu Rp110.000 dan seperangkat alat sholat. Oke, kira-kira betul apa betul? Oh, salah. Salah banget ya. Nah, silakan ditulis kira-kira seperti apa sebaiknya pernikahan itu, akad nikah. Silakan ditulis kira-kira yang salahnya di mana, kemudian harusnya seperti apa, ya. Nah, itu silakan ditulis di buku tulis kalian. Ya, dikasih waktu sekitar 2 menit lagi. Ya, silakan. Oke, sudah selesai ya. Nah, sudah selesai. Silakan disimpan dulu catatan kalian. Ya, nanti di akhir session akan ditanyakan satu persatu ya. Oke. Bab pernikahan atau keluarga. Kemudian hadirnya kompetensi dasar yang harus saya capai adalah menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Jadi kalian bisa menjelaskan hukum-hukum perkawinan dalam Islam. Indikatornya, nah indikator untuk materi ini diantaranya adalah menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang nikah. Nah, jadi nanti kalian bisa menjelaskan hukum Islam apa aja hukumnya itu. Karena nanti ada pernikahan ada hukumnya, ada 5 hukum: haram, sunnah, wajib, makruh, mubah. Ya, ada 5. Nah, kemudian ini kita mulai materinya, yaitu pernikahan. Jadi pernikahan itu berasal dari kata nikah. Nakah itu nikahan, ya, artinya menjima, berkumpul atau akad secara bahasa, ya. Tapi secara istilah, apa tadi istilah? Ya, suatu akad yang terdiri dari rukun dan syarat
Bahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan. Jadi tentang pernikahan, ya. Oke, next. Nah, ini adalah dalil tentang pernikahan, ya. Ada di Quran. Surat berapa? Surat berapa? Ya, Al-Imran ayat 14, An-Nisa ayat 3, kemudian ya hadis Ibnu Mas'ud dan juga hadis tentang tabatul. Jadi ini adalah dasar hukum pernikahan. Nah, ini surat Al-Imran bunyi seperti ini, ya. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa dan terusnya dan terakhir. Siapa yang sudah hafal ini? Oh, belum hafal ya. Nah, ini adalah tentang dalil Al-Quran yang berhubungan tentang pernikahan. Selanjutnya, terus. Next. Nah, ini hadis, ya. Ini hadisnya. Nah, tadi tentang dari Quran, kemudian dari hadis Rasulullah SAW tentang pernikahan. Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Bainahu aqrarul basari wa aqrarul farj. Nah, ini ya. Jadi buat para pemuda yang sudah siap menikah maka bernikahlah. Nah, kemudian ini tentang larangan bujang, tabatul. Tadi tak benar kan? Tak betul. Ya, tadi salah, tak betul ya. Nah, ini tabatul artinya memutuskan untuk tidak menikah selama-lamanya. Artinya dia memutuskan untuk membujang selama-lamanya. Oke, sudah cukup ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok, ya, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan, ya, dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan. Siapa yang ini Koji, ya, silakan berdiri. Sit up, sit up. Ya, stand. Yang lainnya silakan dengarkan dan boleh menyanggah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membahas tentang Kalau rukun nikah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah calon suami, yaitu ya harus adanya calon suami. Dan yang kedua adanya calon istri, bukan mahram si laki-laki, dan calon suami yang tadi juga bukan mahramnya si perempuan. Terus yang ketiga ada wali. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Dan urutan wali dibagi menjadi 9. Yang pertama bapak kandung, yang kedua kakek, yang ketiga saudara laki-laki sekandung, yang keempat saudara laki-laki sebapak, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki, yang keenam anak laki-laki dari saudara sebapak, yang ketujuh paman, yang ke-8 anak laki-laki paman, dan yang ke-9 hakim. Dan rukun yang keempat ada 3 akad, yaitu ijab qabul, dan yang kelima ada 2 orang saksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah di kelompok lainnya yang mau menyanggah atau bertanya kepada kelompok 1, ya silakan. Kelompok 2, silakan berdiri kemudian sebutkan namanya. Saya Syifa Aulia dari kelompok 2 izin bertanya. Tadi kan sudah menyebutkan wali dari 1 sampai 9. Nah, itu kan ada paman. Di situ pamannya itu dari ibu atau dari ayah? Silakan dijawab kelompok 1. Oke, jawab pertanyaan dari Syifa. Paman yang dimaksud itu paman dari ayah, jadi kakak dari ayah atau adik dari ayah. Ya, masih ada hubungan sedarah sama ayah, sama bapak kandung. Terima kasih. Oke, berarti bukan berarti paman dari ibu ya. Paham ya? Kalau punya paman tapi kalau dari ibu itu tidak berhak menjadi wali. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Kemudian kita kelompok 2, silakan siapa yang mau menyampaikan? Badai. Ya, Badai Aditya yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah itu sesuai dengan
Dalil dari Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai ayat 23-24, diharamkan atas kamu menikahi ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibumu, ibu istrimu atau mertua, lalu anak tiri, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah, lalu pernikahan yang dikata itu juga adanya mahrum mu'abbad, wanita yang diharapkan untuk dinikahi lamanya, seperti keturunan satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Lalu ada mahram ghairu mu'abbad, yaitu mahram yang sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Lalu ada pernikahan yang tidak sah, yaitu yang pertama itu ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Pernikahan yang kedua itu ada pernikahan shigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Lalu ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Lalu ada pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh. Lalu ada pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Lalu ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Lalu ada pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Lalu dan yang terakhir itu adalah menikahi mahramnya. Sekian dari guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada kelompok lain yang mau bertanya pada kelompok gua, silakan. Oh ya, silakan Pak. Ya. Mau tanya dong, kenapa sih alasan logikanya gitu? Orang nggak boleh nikah pas ini? Pas ibadah haji atau umroh ya. Paham ya? Masya Allah ya. Luar biasa, hari ini cukup semangat lihat kalian semua gitu ya, dengan cara belajar kalian, kemudian juga pemahaman kalian yang luar biasa. Maka kita terima kasih ya atas kesemangatnya ya, karena kalau semangat so enak belajarnya kan. Nah, sampai ketemu minggu depan, semoga ada manfaatnya. Dan ingat, materi pernikahan ini bukan berarti kalian harus sudah praktek beneran, bukan. Ini hanya sekedar untuk wawasan atau ilmu saja. Ya, kalau mau nikah nanti aja ketika kalian sudah selesai kuliah, kemudian sudah mapan, gitu kan? Jadi baru menikah. Ya, tapi kalau mau menikah besok juga ada larangan juga sih. Ya silakan aja asal siap menanggung resikonya, gitu ya. Dan hati-hati, jangan sampai menikah gara-gara MBA. Ya hamil duluan, sudah 3 bulan. Jangan ya. Jadi, nah itu nggak boleh. Ya itu, apalagi kalau misalnya anak itu adalah anak perempuan, maka bapaknya tidak berhak untuk menjadikan wali buat anaknya, betul ya? Nah, karena dia bukan bapak nasab, tapi bapak biologi. Demikian, terima kasih Manli Ketari pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa mati subhanaka Allahumma bihamdika demikian, terima kasih. Semangat terus buat kalian. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.